bumi popo angkasa mangku bumi mangku angkasa ingsun ngadeg setengah jagat manunggaling kawula Gusti. Maos mantra sajroning ati Alhamdulillahirabbil. Terus kita berusaha untuk mengumpulkan sedikit demi sedikit, kita bisa membeli tanah dan memberikan padepokan seperti ini. Ini semuanya tidak ada bantuan dari cabang, tidak ada bantuan dari orang luar atau zionis atau pengusaha. Ini hasil dari swadaya warga persaudaraan sejahtera Lampung ini beserta siswa-siswanya. Jadi ini punya kita sendiri, karena sini sudah sertifikat semua tanahnya. Insya Allah sebetulnya sama saya nggak boleh sertifikat, Mas, karena apa? Kalau sertifikat ini bisa dikirim bank. Terjawab. Saya sudah berkeliling ke banyak wilayah di Indonesia. Di Aceh sudah pernah, di Natuna, wilayah Kepri, Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau, di Tanjung Pinang, di Bintang, di pedalaman Lampung sudah 8 kabupaten, 8 cabang yang saya kunjungi. Di Sumatera Selatan, pedalaman, di Kalimantan juga, Sulawesi belum pernah, Bali, NTB sudah, Maluku sudah. Para pamter yang juga sangat kami hormati dan banggakan, dan yang kami sayangi adik-adik Pasewa yang insya Allah pada bulan Juli, yaitu bulan Muharram, bulan Syuro, kita semuanya berdoa semoga seluruh yang hadir di sini bisa disahkan. Siap berbuat apapun untuk SMPT tercinta. Adik-adikku, selaku siswa hijau calon warga SMPT 2024, semoga dikabulkan Allah nanti. Sebenarnya saya datang ke Jember itu bukan untuk urusan organisasi, tetapi saya punya cucu yang sekarang dirawat oleh besan saya, di mana sudah lebih dari setahun saya belum ketemu. Dari umur 4 bulan dan sekarang 17 bulan. Jadi lebih dari setahun saya belum bisa menemui cucu saya. Karena berbagai kesibukan, kalau tahun kemarin kesibukan dinas, setelah pensiun ternyata di SMPT jauh lebih sibuk daripada menjadi PNS. Jadi menolak SMPT tidak sesederhana yang dibayangkan setiap orang, baik itu warga maupun masyarakat. Persoalannya juga sangat banyak, sangat rumit, dan semuanya menuntut penyelesaian yang tepat. Ini sesuatu yang tidak mudah, karena di dalamnya banyak sekali gesekan-gesekan berbagai kepentingan, baik kepentingan anggota kita sendiri maupun pihak-pihak eksternal. Sehingga apalagi hati mas kuat modal petinju kelas
dunia para Jawa, kena urutannya Yosor. Jangan nguati rahang beriku mas, orang ngerti ya. Saya ngerti magisen manusia paling kuat sak planet bumi ketika kena rahangnya Yosor. Artinya arahan itu dalam mati. Tapi untuk sampai jajal dulu, kalau latihan ya enggak. Tapi saya tidak menganjurkan. Yang saya tahu secara normal, fisik yang bisa dilatih kekuatannya itu adalah tangan, kaki, perut, dan nafas. Kalau ditemukan di luar itu, alhamdulillah, mungkin ada. Pipi mas, mungkin kita TikTok ini kan pipinya disabeti yang sandal, sehingga peti wong gendeng. Karena sudah tidak bisa menjaga kehormatan siswanya sebagai seorang manusia. Kita ini diajari budi pekerti luhur. Masa sandal ini? Saya mau tanya, apa ada manfaatnya? Ayo, kan? Apalagi kawasan kepala itu adalah kawasan kehormatan makhluk yang namanya manusia. Jadi itu bukan jiwa, bukan soliman. Nah, selain kekuatan harus dibangun kecepatan. Karena orang kuat itu kalah dengan orang cepat. Serangan kekuatan rusak kuatnya piye nek kalah cepat. Maka dilatihlah fisik dengan kecepatan. Wong kuat, wong cepet, JNS sing alami. Kuat cepet tapi akhirnya kalah dengan ketepatan. Iya, itu mesti jadi kuat, mesti cepet. Iya, tapi akhirnya serangannya tidak kena sasaran. Kalah dengan lawan yang serangannya tepat. Dilatih kecepatan. Selain itu karena gerak silat itu dinamis dan di dalamnya ada seni bela diri. Jadi ada gerakan mutar, gerakan membalik, itu butuh keseimbangan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kelentukan. Bukan lentur. Lentur itu identik dengan penari, balet. Tapi kelentukan. Kelentukan itu apa mas? Contohnya kucing dari ketinggian 5 meter jatuh. Contohnya itu kan tidak legal. Karena jatuhnya itu enak membendali. Kalau contoh lain bola, pantulan bola. Contoh lain ketika sampai berdiri persiapan kadangan, kemudian menjatuhkan diri ke depan dalam posisi push up, kan tidak patah dengan gravitasi dan berat badan. Itu namanya lentur. Kalau 5 itu sudah terbentuk bagus, baru kita bisa belajar menerapkan teknik. Kalau sudah menguasai teknik, harus ditambah dengan pengetahuan tentang taktik dan strategi, baru sambungnya hebat. Itu dalam saya memiliki keesaan dan sambil guyonan itu saya beri nama paket pendekar nomor 1. Apa ada nomor berikutnya? Ada. Itu semua bagian dari postur mempersiapkan fisik. Selanjutnya, itu kan fisik kosong, hanya dilatih saja. Kemudian apa yang mau ditempelkan dalam fisik yang terlatih itu? Ada senam, ada jurus, kemudian ada teknik, ada taktik, ada strategi, ada sambung. Sambung itu mempraktekkan semua. Jadi adik-adik, jangan takut sambung.
Karena Isatrate secara fisik identik dengan kemampuan sambung. Semua orang di luar tahu bahwa Isatrate itu salah satu pelajarannya adalah pencak silat. Dan dari dulu pencak silat Isatrate itu termasuk sangat diakui. Kalau kita belajar di Isatrate yang unggul, apa yang kita inginkan akan bisa kita wujud. Di Isatrate proses yang berat, proses yang tidak semua orang sanggup menjalani, ini disebut proses penempaan diri. Penempaan diri. Dan saya pribadi sangat merasakan hasilnya. Alhamdulillah. Di usia 60 lebih ini, saya tidak punya keluhan, dicek ya, enggak punya penyakit. Jiwa saya juga kuat, ditugasi apa saja, dibutuhkan apa saja, yang mestinya saya itu meledak, tapi tetap bergerak. Karena jiwanya juga sudah terbentuk, terlatih dengan kuat. Hasil dari proses latihan masa lalu. Konco-koncoku agak sing bengek, nanti kira jadi jam 10 terus ngeliatin jam mulai agar ketemu neng warung ngopi bareng ning saiki nek BPO ne. Aku jiwa di rumah saya tidak ada yang namanya angin, oras harus gengsi ya. Gengsi sebagai warga Isatrate sangu BPO. Ya terus sombong. Kenapa? Untuk kesombongan itu harus dikalahkan untuk membuktikan hasil latihan di Isatrate secara fisik seperti ini. Jiwa atau mental tidak kalah hebatnya yang kita dapatkan dari proses berlatih ini. Singkat cerita, penempaan diri kita di Isatrate itu ibarat empu pembuat keris itu menempa keris pusaka. Keris pusaka yang diproses melalui proses-proses yang tidak mudah, yang rumit, yang berat. Jadi fungsi utamanya adalah supaya kita memiliki kemampuan bela diri yang mumpuni, dan itu adalah bela diri merek Isatrate. Adik-adik, saya ingin memberi stressing sedikit saja, semoga diingat selamanya bahwa keunggulan Isatrate, pencak silat Isatrate dari perguruan-perguruan yang lain adalah di faktor teknik. Apa yang membuat Isatrate kalau dulu ceritanya duel, bukan keroyokan. Kalau keroyokan saya nggak ada pemain. Isatrate nggak mengajarkan keroyokan karena itu bertentangan dengan karakter Isatrate yang mengutamakan jiwa satria. Keroyokan juga mengutamakan jiwa yang bertanggung jawab. Gimana Mas penjelasannya? Di Isatrate itu diajarkan yang kue wani miwiti, kue kudu wani mungkas. Kalau tidak diingat itu, di sini boleh goro-goro, tapi nggak berani menyelesaikan. Boleh masalah, nah kemudian ada respon dari pihak lain, bukan dihadapi sendiri tapi keblok, alias nyeruk pasukan. Aku dikeroyok lu, darurat lu. Itu amat sangat memalukan bagi Isatrate. Isatrate itu dididik mandiri, seperti tadi disampaikan Mas Fajar. Tidak ada sumbangan dari siapapun, nggak ada, pokoknya dari luar kan. Isatrate di mana-mana bisa membangun, bisa memiliki aset, bisa menjalankan seluruh kegiatannya. Itu adalah kemampuan mandiri yang berasal dari warganya sendiri. Kita malu minta-minta.
walaupun mungkin ada kegiatan penggalangan dana. Penggalangan dana kan meminta tidak dilarang, tapi juga zakat. Identitas kaos boleh, tapi zakat jangan. Mas Ketua DP, Mas Ketua Umum juga pernah menyampaikan itu. Tanpa terasa jiwanya kuat. Wong latihan di zakat itu amat sangat berat. Kata orang-orang yang modal, kata orang-orang yang pengen tapi gak jadi, amat sangat berat. Dan sampai detik ini di tingkat hijau, adik-adik sudah membuktikan mampu menjalani. Tinggal satu seberangan lagi. Bagaimana bisa menyeberang sungai? Untuk menukarkan sagu hijau itu menjadi sagu putih. Ketika nanti sampai pada tahap akhir menuju pengesahan, adik-adik masih berdiri tegak, saat itulah pembuktian pertama jiwa adik-adik sudah berubah menjadi jiwa yang kuat, tangguh, kuat. Itu penting. Pembuktian jiwa yang tangguh pada tingkat pertama adalah membentuk fisik yang tangguh. Untuk apa, Mas? Manusia itu yang berkuasa atas diri manusia itu adalah jiwa kita. Jiwa kita lah yang dan selama bumi masih dihuni oleh manusia, persaudaraan sehari-hari tetap kekal jaya abadi selama-lamanya. Persaudaraan sehari-hari tetap kekal jaya abadi selama-lamanya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila Taufiq Walhidayah. Ada ratusan, mungkin ribuan istilah yang bisa mengalahkan kata beruntung. Karena wong bejo itu ngalahnya wong siapapun. Siapapun kalah kalau wong bejo. Bejo itu basa Jawa, bahasa Indonesianya beruntung. Beruntungnya di mana, Mas? Kita dalam perjalanan hidup kita, mulai remaja sampai dewasa tentunya, mungkin ada yang dewasa itu kan ada bertahap-tahap. 17 itu dewasa awal, 17 sampai 25, kemudian sampai 40 dewasa madya, di atas 40 ya itu benar-benar dewasa, di atas 60 itu tua. Tapi umur saya S1 ranting dulu.